Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sebagai umat muslim wajib untuk menjawab salam. Tidak hanya umat muslim, semua memiliki aturan meskipun tidak tertulis ketika mengucapkan salam, karena itu adalah doa untuk keselamatan. Seyogianya dibalas, dijawab, karena doa yang baik akan kembali kepada kita sendiri menjadi hal yang baik. Ya, semua yang kita tanam, apabila hal itu adalah kebaikan, maka kita pun akan menuai kebaikan. Jangan diartikan kamu misalnya ini Arsa misalnya berbuat baik kepada Panji, Arsa mengharap dibalas baik oleh Panji. Nah, tidak selalu seperti itu. Karena balasan yang baik itu datangnya dari Tuhan. Kita tidak pernah tahu balasan itu datang berupa apa. Suatu ketika kita menolong orang lain, suatu ketika pula kita membutuhkan pertolongan, ada orang yang akan menolong kita. Tanpa diniatkan seperti itu pun, itu sudah pasti akan terjadi. Ya, hukum sebab akibat. Kalau ngetrennya hukum karma, nah, itu sebenarnya seperti itu. Ya, maten nggih. Sebelum Bu Esti mulai untuk pagi ini, jam 2, seperti biasa Bu Esti ingin melihat senyum manis kalian. Ya, semuanya senyum. Wina. Ya, Wina sudah. Sera Sayyidati. Ragil Findra. Ragil Fiandra. Ya, tadi Bu Catur sudah memberikan pengarahan kepada kalian bahwa kita melaksanakan kegiatan tatap muka virtual ini, baik para siswa maupun Bapak Ibu guru sudah mengupayakan begitu banyak hal yang mendukung terlaksananya kegiatan tatap muka virtual ini. Maka mari bersama-sama kita mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah yang nantinya juga akan kembali ke kita sendiri. Maka manfaatkanlah kesempatan ini sebaik mungkin. Ingatlah di belakang kamu ada orang tua kamu yang siap menopang kamu, mendukung kamu. Apapun kondisi orang tua kamu, orang tua akan melaksanakan, akan mengupayakan hal yang terbaik untuk kamu. Jadi jangan kamu hianati usaha orang tua kamu. Apa ada yang bisa hidup sendiri tanpa orang tua, tanpa wali? Ada tidak? Mboten kan nggih? Ya. Meskipun mungkin bisa mengusahakan hal di luar apa yang diberikan orang tua, tapi bahkan ketika kamu nanti sudah dewasa pun, tetap yang namanya orang tua itu akan menjadi support terbesar kamu. Jadi apalagi sekarang masih menjadi pelajar, masih menjadi anak yang tanggung jawab penuhnya masih ke orang tua, maka silakan lakukan yang terbaik. Selagi kita masih punya kesempatan. Kita tidak tahu sampai kapan kita masih bisa menghirup udara di bumi. Kita pun tidak tahu sampai kapan orang tua kita akan bersama kita. Kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sabarengipun Bu Esti monggo donga rumiyin donga sumangga. Cekap. Mugi-mugi dinten menika sami sehat,
lancar, badan wonten alangan. Apa yang nanti akan kita bahas juga dapat kalian pahami secara sungguh-sungguh. Dan hasil belajar terbesar, terhebat adalah kamu, kita bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran apapun, mulai dari agama, PKN, matematika, IPA pun, itu nanti keberhasilan kita adalah ketika kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayang, tiga gua adiknya ya. Nih, badan apa-apa. Karena memang kalian di rumah, ya, jadi sedikit mengingatkan yang penting itu kamu tidak nyambi dengan kegiatan yang kurang sedap dipandang dari sini di layar itu terlihat. Kemarin Bu Esti menyaksikan satu anak kok bisa-bisanya ikut Zoom tapi gerakannya itu gerakan TikTok. Nah, itu juga Bu Esti penasaran apa itu HP-nya dua, yang satu disetel musik atau bagaimana, entahlah. Semoga sih bukan karena apa itu namanya sindrom apa? Sindrom yang terlalu banyak main TikTok itu kemudian secara otomatis tubuhnya gerak-gerak sendiri. Nah, ini ada ini satu ini. Ya kan? Teman-teman lihat kamu loh. Bukan cuma Bapak Ibu guru yang di sini yang melihat. Nih. Dari Almas. Ya. Semua sehat ya? Sehat ya, alhamdulillah masih bisa ikut dalam kegiatan kali ini. Nah, Bu Esi juga harap maklum apabila suaranya kurang enak didengar, walaupun biasanya juga kurang enak didengar. Nggih. Bu Esti badhe ngrembak menapa ingkang sampun dipun rembak wonten piwulangan minggu-minggu kapengker. Yang kedua, wiwit dinten menika materi bab setunggal kalian berkali. Sampun pembahasan sudah berakhir. Kemudian minggu depan, insya Allah kita akan melaksanakan ulangan harian. Itulah tujuannya kenapa kemarin Bu Esti meminta kalian untuk mengirimkan pertanyaan apapun mengenai materi bab 1 dan bab 2 yang kamu belum paham. WA dari Bu Esti masuk ke semua kelas? Terbaca? Terbaca mbak di kelas A, kelas B, kelas C, kelas C? WA Bu Esti masuk? Kelas D, kelas E, F, G, 8G, 8H, WA dari Bu Esti terbaca, Telegram disebar oleh ketua kelas, badan. Ya, Bu Esti mengapresiasi kepada siswa-siswi yang sudah mengirimkan pertanyaan kepada Bu Esti. Hanya saja ada hal yang membuat Bu Esti kecewa. Karena apa? Ya, kamu lebih tahu dari Bu Esti. Kira-kira hal apa yang membuat Bu Esti kecewa? Khususnya untuk kelas selain A dan G. Entah apa alasannya, tidak ada siswa yang mengirimkan pertanyaan
Ya, sebenarnya itu kekecewaan atau malah kebahagiaan ya. Kemarin Bu Esi meminta kalian mengirimkan pertanyaan tentang materi apa yang kamu belum paham. Kalau tidak ada yang mengirimkan, itu berarti kan sebenarnya sudah paham semua. Nah, Bu Esi bahagianya di situ. Hanya saja, kalau ternyata belum paham, tapi tidak mau mengirimkan pertanyaan, Bu Esi malah kecewa. Kenapa? Kesempatan untuk kamu belajar, kamu sia-siakan sendiri. Seperti itu. Oke? Tugas apapun dari Bapak Ibu Guru itu bukan untuk memberatkan kamu, tapi justru untuk mempermudah kamu supaya lebih memahami materi yang perlu kamu kuasai. Makan, nggih? Nggih. Bu Esti mulai mengulas kembali dari materi bab pertama. Sinau malih nyanyi legenda kalian tembang gendut. Wiwit saking materi legenda nggih. Sampun kita sinau sesarengan bilih legenda yaitu cerita zaman biyen. Cerita zaman biyen. Cerita zaman siki urung bisa diarani legenda. Kemarin beberapa pertanyaan mengenai apa tipikane, apa kang bisa gawe cerita bisa diarani legenda. Ciri yang utama itu adalah cerita zaman biyen. Cerita zaman biyen kang duwe gegayutan karo prastawa utawane kejadian utawa asal usul dumadine panggonan. Dari pengertian ini kita bisa pahami bersama bahwa legenda itu merupakan salah satu bentuk cerita narasi ya fiktif. Mari dari pertama nggih, apa sih yang disebut cerita fiktif? Menapa ingkang dipun wastani cerita fiktif? Cerita fiktif menika cerita hayalan. Fiksi. Tidak selalu berdasarkan kenyataan. Itu cerita fiktif. Legenda juga termasuk cerita fiktif. Menawi dipun usul, menawi dipun tingali langkung detail malih titikane legenda kang sepisan turun tumurun lumantar lesan. Nah, di sini. Ini menjawab pertanyaan beberapa siswa mengenai kenapa kenging nopo legenda menika mudun-mudun. Nah, mudun-mudun itu mungkin maksudnya turun-temurun, nggih. Turun-temurun lumantar lesan. Nah, kenapa kok bisa tersebar, bisa turun-temurun? Nah, karena diceritakan oleh siapa? Oleh orang-orang zaman dulu kepada generasi yang lebih muda. Misalnya dari buyut ke nenek, dari nenek ke orang tua, dari orang tua ke anak. Nika turun-temurun lumantar utawi kanthi lisan. Nomor kali dianggap kejadian zaman biyen. Itu dipercaya, dianggap sebagai kejadian zaman dahulu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ketika membuka cerita dan konon atau zaman dahulu dianggap sebagai kejadian zaman dahulu. Ini juga bisa menjawab beberapa pertanyaan mengenai apakah legenda masih dipercaya. Legenda dipercaya itu ya sebagai sebuah cerita. Bukan berarti
legenda itu dipercaya 100% mengenai apa yang diceritakan di situ. Maksudnya bagaimana? Itu dipercaya sebagai sebuah cerita. Sebagai sebuah cerita. Hanya sebagai sebuah cerita. Misalnya seperti ini. Ada anak bertanya kepada ibu atau ayahnya yang sedang menceritakan, Bu, menapa leres ceritanya ngoten niku? Misalnya, nggih. Nah, maka bisa dijawab seperti itu. Ya, itu memang cerita yang dipercaya zaman dulu. Lalu apa yang perlu kita percaya sampai sekarang? Bukan bentuk ceritanya, tetapi amanatnya. Nasihatnya yang perlu kita percaya dari setiap legenda atau cerita rakyat. Karena sudah pasti mengandung cerita, mengandung amanat yang baik. Di situ pasti ada piwulang, nasihat untuk kita berbuat baik. Nih, ngoten nggih? Jadi kemarin ada pertanyaan, apakah masih dipercaya? Ya masih dipercaya sebagai cerita. Tetapi yang perlu kita percayai adalah nasihatnya. Bisa diterima? Nih, ngoten nggih? Nomor 3, ana bukti utawanya tinggalan. Entah berupa apapun. Misalnya, asal-usul dumadine panggonan, utawi asal-usul dumadine objek. Misalnya Candi Roro Jonggrang, wonten boten candine? Candi Roro Jonggrang wonten? Wonten boten? Candi Roro Jonggrang, Candi Prambanan, wonten boten? Wonten nggih. Nah, tapi ceritanya apakah benar seperti yang diceritakan antara Bendong Bondowoso kalian Roro Jonggrang napa mboten? Kita tidak pernah tahu. Hanya memang ada buktinya di sana. Lajeng legenda Kawah Sikidang. Kawah Sikidang wonten? Bisa kita lihat sampai sekarang ada Kawah Sikidang. Kawah Sikidang wonten. Intinya nggih. Nah, cerita tentang Kawah Sikidang itu mengenai seorang hewan yang berkepala sedang kujang, tetapi berbadan atau bertubuh manusia. Itu hampir seperti cerita Roro Jonggrang. Si makhluk berkepala kujang itu adalah pangeran yang terkutuk. Kemudian pangeran tersebut ingin melamar seorang putri yang cantik jelita. Secara logika, secara nalar, putri tersebut menolak. Diceritakan itu seperti itu. Putri tersebut menolak. Karena tidak berani menolak secara langsung, maka putri tersebut mengajukan syarat makhluk berkepala kujang tersebut diminta membuat sebuah sumur yang penuh jeram. Nah, penelitiannya sumur tersebut adalah sumur Jalagunda. Kemudian setelah itu sang putri berusaha mengubur hidup makhluk berkepala sehingga si kidang ini berusaha untuk kembali atau keluar dari dalam tanah. Sekian
setiap dia akan muncul, sang putri bersama pasukannya berusaha menutup. Menawi bagian bal ditutup, medal ditutup, medal ditutup. Akhirnya itu yang dipercaya sebagai awal mula adanya alas sekitar. Setiap lubang yang ingin digunakan oleh kita muncul kembali, itu yang sekarang menjadi awal. Hanya kalau sekitar itu kan kamu tidak besok kekuatan karena ketika kita melakukan sekawan, burung mesti benar. Burung mesti benar, tegese tapi politik. Karena kita tidak pernah tahu. Karena sumber cerita benda itu bukanlah sebuah buku atau sebuah kitab yang benar-benar bisa diyakini kebenarannya. Kita tidak pernah tahu hal itu benar terjadi atau tidak. Yang paling penting titipan paten gangsal. Anak pimelingkan apik. Diuraikan contohnya nggih pelajari saking dongeng Desa Ngrimut kolom ini. Pingelingnya napa? Supados kita tansah beda manah ingkang sae ingkang suci. Kita sakit syukur. Syukur menapa kenawa ingkang sampun Gusti Allah paringi dhateng kita sedaya. Karena dalam dongeng tersebut diceritakan mereka yang memiliki hati kotor, mereka yang selalu ingin menguasai milik orang lain, justru tidak bisa mendapatkan apapun. Saudagar wau ingkang gadah niat awon yang mempunyai niat jelek tidak bisa melihat apapun. Lajeng piweling saking legenda asal usul kutha Tegal. Ini apa? Itu kan diceritakan bahwa di Gedung Sedayu, di Gedung Sedayu, menika kagungan kepinteran, wasis itu bisa pinter, wasis bab napa kemawon, bab bertani, bab agama. Di situ di Gedung Sedayu menjadi orang yang membangun sebuah peradaban baru kota Tegal. Oke. Oh, Bu Esi ingat ada satu pertanyaan. Apa tegasnya Sedayu kalian Benowo? Nah, kalian harus teliti ketika membaca cerita itu ada tata baku penulisan kalimat. Di sini jelas tertulis Sedayu menggunakan huruf kapital atau huruf pertama yang artinya itu adalah nama. Kalau misalnya kamu belum tahu itu adalah nama orang, ya paling tidak kamu tahu itu adalah nama entah tempat, entah orang, atau apapun yang tidak perlu diartikan. Membaca apapun ketika kamu melihat ada kata di tengah kalimat yang ditulis menggunakan huruf kapital di boleh usah yang arti. Kecuali pada judul. Sedayu Benowo itu namanya. Dan ini menunjukkan bahwa yang mengajukan pertanyaan tersebut itu belum membacanya. Dia secara penuh sehingga tidak tahu bahwa Sedayu itu adalah sebuah nama. Dan Benowo juga adalah nama dari seorang pangeran. Selanjutnya pertanyaan lain. Apa kita mau yang nilai benda? Beberapa pertanyaan sudah bisa dijawab tadi. Hanya ada misalkan lagi sembari cerita rakyat atau jelas tadi orang belajar tetapi ya kenapa
maka kita belajar harus tahu diamati kita terus sarana kangge mulang pokok khususnya untuk memberikan anak-anak yang mungkin belum tahu, belum paham ketika kita langsung menunjukkan harus seperti ini atau tidak boleh seperti itu. Menggunakan cerita. Kamu juga kalau pada anak kecil seperti itu kan, menyayangi mereka dengan cara seperti itu. Memberitahu secara pelan. Atau legenda itu dipercaya dari masyarakat, itu sudah terjawab. Apa wae tuladan legenda ini Jawa Tengah. Kata tuladan legenda ini Jawa Tengah. Antara lain kita sampun lepas kalau ini asal usul kita asal usul kita Tegal, legenda Kawah Sikitang, Lajeng, legenda Sandi Prambanan, Kalisan Diraja, yang paling kita sebut kita legenda Gunung Tampomas. Diceritakan Gunung Tampomas dan Gunung Kawinian itu dulu adalah sepasang kekasih yang dipisahkan. Kemudian ditutup menjadi batu dan menjadi gunung. Kalau legenda mengenai Bendungan Jenderal Sudirman menurut kamu akan menjadi legenda atau tidak? Coba bisa mengirimkan chat. Miturutipun para siswa, menawi wonten cerita ngene Bendungan Jenderal Sudirman. Kinten-kinten saged dipun wastani legenda napa mboten? Cek. Nggih, Bu Esti ulangi nggih. Apabila ada cerita mengenai bendungan menurut kamu merupakan legenda atau bukan? Ya, boleh dijawab. Menawi wonten cerita ngenyi asal usul Bendungan Jenderal Sudirman. Asal usul Bendungan Jenderal Sudirman menika saged dipun wastani legenda napa mboten? Kira-kira. Ada sinyal, Mbak. Mboten nggih leres. Amargi menawi Bendungan Jenderal Sudirman menika sudah jelas sejarahnya. Bagaimana Bendungan Jenderal Sudirman sengaja dibangun untuk keperluan manusia. Mboten nggih, untuk jawaban yang sudah Bu Esti jelaskan nanti juga akan Bu Esti kirimkan melalui WA. Lajeng mlebet kembang gembuh. Nggih. Menawi serat wulang reh, ya pupuh gembuh menika kaamot wonten ing serat piwulang wulang reh. Nggih. Serat piwulang itu artinya serat ajaran yang berisi ajaran, tidak hanya sebatas cerita, tetapi merupakan piwulang ajaran dan judulnya Serat Wulang Reh. Menika Serat Wulang Reh anggitanipun Sunan Pakubuwana sekawan. Kala wingi wonten ingkang nyuwun prisa
Anggitanipun sinten? Ya, sudah dijelaskan bahkan dari kelas 7 nggih. Anggitanipun Sunan Pakubono sekawan. Lajeng ancasipun serat wulang weh dianggit nggih menika paring atur utawi pitutur bab tata krama ugi aturan ing urip padintenan. Baik yang buruk ala ataupun yang baik cek. Isine serat wulang reh wonten 283 pada utawa bait ingkang kaperang dados 13 tembang utawi 13 pupuh. Pupuh menika kempalanipun padha. Jadi bait-bait yang memiliki jenis atau bentuk tembang yang sama terkumpul menjadi satu pupuh. Ten nggih. Salajengipun paugeran tembang macapat. Paugeranipun tembang macapat wonten 3. Guru gatra, guru wilangan, guru gu. Tegesipun menapa? Nggih. Guru gotra, cacahing gotra saben sapada. Jumlah baris atau larik pada setiap bait. Ingkang ateges gotra manika tegese baris, dene pada tegese bait. Paugeran ingkang kaping kalih guru wilangan. Cacahing wanda utawi kecap. Jumlah suku kata, jumlah pemenggalan berdasar suku kata. Saben sak gotra. Jumlah suku kata pada setiap baris atau larik. Lajeng ingkang kaping 3, guru lagu, yaiku tibaning swara ing pungkasaning gotra. Bunyi terakhir pada setiap baris. Vokal, nggih, hanya vokalnya. Tidak perlu kamu pusingkan konsonannya. Tetapi yang perlu diperhitungkan adalah vokalnya, sajaknya. Iman, guru lagune A, sanes N. Buku, guru lagune U. Ngoten nggih? Paham ya? Tembang gambuh duwe watak semanak, grapyak, semedulur, lan paring piwulang. Ya, jadi tujuannya tembang gambuh adalah memberi nasihat. Paugerannya tembang gambuh saged katulis 7U, 10U, 12I, 8U, 8O. Yang menunjukkan bahwa guru gatranya ada 5, guru wilangannya 7, 10, 12, 8. Lajeng guru lagune U, I, U, O. Jadi hanya perlu kalian tulis 7U, 10U, 12I, 8U, 8O. Oke, 3 pertanyaan terbaik mengenai tembang gambuh. Kenging napa watek Gumedhe mboten sae? Nggih, Gumedhe niku sombong. Gumedhe menika mboten sae amargi napa? Sakjatosipun manungsa jalma menika namung makhlukipun Gusti Allah. Manusia itu hanyalah makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan yang Maha Agung. Jadi sudah jelas watak Gumedhe merasa besar itu tidak
baik. Dan nanti akibatnya juga akan kembali kepada orang yang sombong tersebut. Jebulane anu ora bisa ngapa apa ancase tembang gambuh kanggo manungsa nggih piwulange kathah. Mliginipun tembang gambuh ing serat wulang reh menika paring pitutur bilih manungsa boten pikantuk boten pareng gadah watek adigang adigung adiguna. Ngoten nggih. Sakang ndi piwulang ing tembang macapat. Nah, bahwa kita sebagai orang Jawa pada masa dulu, walaupun sebenarnya juga sampai sekarang, orang Jawa itu memiliki ciri khas titen. Titen itu adalah memperhatikan tanda-tanda, memperhatikan gerak-gerik, memperhatikan kalau dalam alam itu misalnya gejala-gejala alam. Walaupun misalnya secara ilmu pasti belum ada, belum tahu. Tetapi ada ilmu titen. Misalnya pada alam, nggih. Titen, oh, mendung. Maka titenannya apa? Kemungkinan setelah mendung itu akan turun hujan. Kemudian hubungannya dengan tembang macapat napa? Piwulang-piwulang ing tembang macapat menika ngengingi watek utawa tumindak-ipun manungsa. Jadi yang menjadi bahan atau materi dalam tembang macapat nggih menika tumindakipun utawi gerak-gerik manusia pada zaman dahulu yang mungkin masih ya sebenarnya masih berlaku atau masih dapat diperhatikan hingga sekarang. Orang yang seperti ini sifatnya seperti apa? Tuladhane menawi wonten tembang gambuh wonten ingkang adiguna. Akhirnya malah kajalomprong. Dia mengandalkan kepandaiannya sendiri tetapi malah terperosok atau terjatuh karena kepandaiannya sendiri. Orang yang menginginkan sesuatu mengandalkan kepintarannya dan dengan cara yang kurang baik akhirnya akan kembali dengan tidak baik. Nah, itu. Ngoten nggih? Ya, nanti apabila masih ada pertanyaan dari kamu yang sekiranya belum Bu Esti bahas di sini, boleh kamu kembali untuk chat melalui grup ataupun bisa melalui Japri. Persiapan untuk minggu depan ulangan, kemudian kamu boleh berlatih mengerjakan soal wonten kaca nomor 13 setunggal pada halaman 31 sampai 33. Bagi yang belum mendapatkan pinjaman buku, nanti akan Bu Esti kirimkan gambarnya. Kemudian cara mengerjakannya bagaimana? Silakan nanti kamu tulis di buku catatan. Kemudian kamu kirimkan secara serempak dalam bentuk ketikan. Jadi kamu kirimkan dalam bentuk ketikan chat WhatsApp atau Telegram. Nanti serempak pada pukul 10 lebih 15 menit. Jadi tidak ada yang boleh mengumpulkan sebelum itu dan tidak
mengumpulkan setelah itu. Semuanya bersamaan, pukul 10 lebih 15. Dalam bentuk ketikan di chat. Caranya bagaimana supaya bisa mengumpulkan tepat waktu? Pukul 10 lebih 10, kamu tulis dulu. Kamu ketik dulu. Nah, nanti mengirimnya ketika pukul 10 lebih 15 tepat. Ngoten nggih? Dikerjakan dulu di buku catatan, kemudian nanti kamu ketik, baru dikirimkan pada pukul 10 lebih 15. Nggih, ngoten? Cekap semanten piwulangan dinten menika. Semoga kamu tetap sehat, tetap bisa menjalankan tugas dengan baik, mapel apapun dari Bapak atau Ibu guru siapapun. Yang masih berusaha tidak mengirimkan tugas, ya, jawabannya saja ya. Jawabannya saja nomor dan huruf yang menjadi pilihan kamu. Oke, ngoten nggih? Ya, nanti apabila ada ralat, Bu Esi sampaikan melalui grup. Monggo sesarengan, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, selesai pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.